Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy. Hai anak-anak Indonesia, selamat pagi Bapak ucapkan. Selamat bertemu kembali di pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 8 SMP MTS. Kali ini kita akan belajar di pertemuan pertama ini di semester 2 dalam rangka kesiapan pembelajaran daring kita. Untuk pembelajaran ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Di kompetensi dasar 3.11 kita nanti mencoba untuk mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas dari sebuah karya, baik itu karyanya film, cerpen, puisi, novel, atau karya sastra dan karya seni daerah yang lain yang dapat dibaca maupun diperdengarkan. Kemudian di 4.11 nanti kita mencoba untuk menceritakan kembali isi teks tersebut. Maksudnya isi ini akan diceritakan dengan teks ulasan tentang kualitas dari karya tersebut, baik film, cerpen, puisi, novel, serta karya seni daerah yang lain yang bisa dibaca maupun diperdengarkan. Pada pembelajaran kali ini tujuannya adalah setelah mempelajari bab ini siswa nanti diharapkan mampu untuk menentukan pengertian dari teks ulasan. Yang kedua, kita akan menentukan macam-macam teks ulasan berdasarkan isinya. Kemudian, setelah pembelajaran kali ini kita berusaha untuk mengetahui maksud pentingnya teks ulasan, dan yang terakhir akan menentukan kelebihan dan kekurangan dari teks ulasan tersebut. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, coba perhatikan kalian tentang gambar berikut ini. Di gambar tersebut, kita mencoba nanti untuk bagaimana memperhatikan beberapa bentuk film, beberapa bentuk buku, cerpen, novel, dan lain sebagainya yang nantinya akan kita ulas atau kita bahas sebagai satu bahan bentuk pembelajaran kita kali ini. Nah, sebenarnya apa sih teks ulasan itu? Namanya saja sudah ulasan, berarti kita akan mengulas atau memberikan komentar terhadap sesuatu hal. Makanya yang disebut dengan teks ulasan adalah sebenarnya teks yang berisi tentang penilaian terhadap sesuatu karya, baik itu karyanya berbentuk drama maupun film, yang kita ulas, kemudian dia mengharuskan kita untuk bersikap kritis terhadap sesuatu hal. Dari sikap kritis inilah sangat penting agar ulasan kita tersebut yang kita tulis akan berkontribusi bagi kemampuan dan kemajuan film tersebut atau drama itu sendiri. Berbicara tentang teks ulasan itu biasanya berisi dan bertujuan agar kira-kira kritikan kita terhadap kelebihan ataupun kekurangan itu nanti bisa bernilai positif dan bisa juga bernilai negatif terhadap kebermanfaatan pada sesuatu hal. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan tentang teks ulasan ini. Mengulas sesuatu karya sastra atau seni itu haruslah mampu berdasarkan pandangan yang bersumber dari sebuah opini seorang. Nah, dari opini penulis tersebut, nanti kita akan melahirkan sebuah fakta-fakta yang kita temukan terhadap karya itu. Karena sumber yang kita buat opini akan bersumber dari fakta yang terjadi pada sebuah karya. Kemudian, selain itu, pendapat tersebut harus berdasarkan fakta yang diinterpretasi. Artinya adalah yang ditafsirkan oleh si penafsir, dalam hal ini adalah orang yang akan mengulas sebuah karya tersebut. Kemudian, untuk teks ulasan ini, baik berbentuk buku ataupun berbentuk karya-karya tulis lainnya, itu sering juga disebut dengan resensi. Nah, itulah ciri-ciri dari teks ulasan tersebut. Nah, Nanda sekalian, sebenarnya macam-macam teks ulasan itu sebenarnya beragam. Mulai dari bagaimana cara kita mengulas berbentuk informasi, sesuatu penyajian yang biasanya itu disajikan dengan gambaran-gambaran singkat saja, sampai dengan pada saat kita akan mengulas dengan cara mengkritik sesuatu. Nah, macam-macam itu ulasan terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah teks ulasan informasi. Teks ulasan informasi ini adalah teks ulasan yang memberikan gambaran singkat namun padat. Jadi dia sesuatu karya itu hanya menyajikan hal-hal yang penting saja, dan dia akan nantinya akan menekankan pada kelebihan dan kelemahan pada karya itu saja.
Yang kedua, teks ulasan kritis. Teks ulasan kritis itu adalah teks ulasan yang berisi tentang gambaran untuk menggunakan pendekatan keilmuan atau ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Jadi kita mengkritik ulasan-ulasan film atau karya seni melalui urutan keilmiahan, melalui pengetahuan yang ada. Sementara yang ketiga disebut dengan teks ulasan deskripsi. Disebut deskripsi karena dia menggambarkan secara rinci mengenai suatu karya dari setiap bagian-bagiannya. Misalnya saja kita mau mengulas tentang konser musik. Jadi di bagian konser musik itu kita akan mengulas bagaimana bagian-bagian terhadap komponen-komponen konser tersebut. Nah, Ananda sekalian, untuk lebih jelasnya lagi teks ulasan itu bagaimana, silahkan kita baca sebuah wacana berjudul Sekolah Rimba berikut ini. Sekolah Rimba. Sekolah Rimba adalah sebuah film yang diproduseri langsung oleh Mira Lesmana dan disutradarai Riri Riza. Sedangkan pemeran utama wanitanya ialah Priscilla Nasution yang memerankan aktivis pendidikan Butet Manurung yang kegiatannya mengajar di pedalaman hutan di Jambi. Film ini diawali ketika pasca reformasi, Butet Manurung yang bekerja di Taman Nasional Bukit 12 Jambi mengendarai motornya masuk ke hutan untuk mengajar suku anak dalam di Jambi. Setelah berjalan cukup jauh, Butet pun merasa lelah dan kemudian dia jatuh pingsan di tengah hutan dan ditolong oleh seorang rimba dari wilayah yang jauh. Dari sinilah Butet berhasil masuk dan mengajar anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis walaupun banyak rintangannya. Di saat Bungo, anak rimba, sudah bisa membaca dan menulis, ia disuruh pulang oleh orang tuanya karena ketua suku di tempatnya telah meninggal dan warga suku tersebut kemudian berpindah tempat. Butet kembali ke Jakarta dan mengumpulkan bantuan dengan menjadi pembicara di seminar-seminar serta meminta ke LSM Internasional. Pada saat Butet kembali ke Jambi, ternyata ia mendapat dukungan dari relawan untuk mendirikan sekolah di dalam rimba yang dinamakan Sekolah Rimba. Pendidikan adalah senjata untuk menghadapi tekanan perubahan, sedangkan ilmu adalah senjata untuk beradaptasi. Film ini menggambarkan kondisi nyata pedalaman di Indonesia yang masih belum tersentuh pendidikan dan kenyataan bahwa luas Taman Nasional di Jambi semakin terdesak oleh perkebunan kelapa sawit. Dengan menonton film ini, kita bisa melakukan perubahan di lingkungan sekitar kita dan pendidikanlah hal yang sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dari penebangan liar. Kita juga harus mendukung anak-anak rimba di Indonesia serta lebih bersyukur dengan fasilitas yang kita miliki selama ini. Nah, kita sudah membaca Nanda Sekolah Rimba tadi. Setelah kamu memahami dan ulasan tersebut kalian dengarkan baik-baik, sekarang coba jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, informasi apa yang ingin kamu sampaikan dari teks tersebut? Kemudian, masalah apa yang muncul dalam film tersebut? Ketiga, mengapa kamu merasa film itu pantas untuk ditonton? Dan yang keempat, bagaimana simpulan tentang film tersebut? Mudah-mudahan dari bagaimana cara kalian menemukan jawaban-jawaban itu, kalian sudah tanpa sadar sudah bisa untuk mengulas, memberikan masukan dan kritikan terhadap film tersebut. Nah, Ananda sekalian, kalian sudah menjawab pertanyaan tadi ya. Nah, sudah dipastikan bahwa setiap jawaban-jawaban yang kalian jawab itu adalah merupakan satu ulasan atau kritikan atau komentar yang keluar dari diri kalian sendiri terhadap judul Sekolah Rimba tadi. Nah, dari jawaban-jawaban tersebut, maka kita akan mengetahui beberapa pentingnya sebuah teks ulasan itu. Nah, teks ulasan itu sebenarnya bertujuan yang pertama sekali nanti untuk menyajikan informasi secara komprehensif, secara menyeluruh tentang suatu karya. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar masyarakat akan memikirkan, merenungkan, dan nantinya akan mendiskusikan fenomena masalah sehingga hingga menjadi sebuah keunggulan dari karya sastra yang kita ulas.
Dan yang ketiga, nantinya bertujuan untuk memberikan pertimbangan dari apa yang layak untuk ditonton atau dinikmati, atau nantinya kalau jikanya tidak layak, maka tidak harus dinikmati. Nah, sesudah kita mengulas karya-karya tersebut, ternyata di dalam sebuah karya itu pasti akan ada kelebihan dan pasti akan ada kelemahan dalam teks tersebut. Nah, cara kita mencari kelebihan dan kekurangan dari teks-teks atau karya sastra itu dapat dilihat dari yang pertama, harus memperhatikan dengan cermat hasil dari karya tersebut. Karena dengan memperhatikan dengan cermat, baik bentuk fisiknya, harganya, maksudnya harga buku ya kalau memang dia buku, atau film, berapa harga tiketnya gitu, dan kondisi buku atau film tersebut atau drama tersebut. Nah, bagaimana pula kita cara menemukan kelebihan dan kelemahan yang lain? Dengan memperhatikan unsur-unsur dari cerita atau isi yang terurai dalam karya itu. Dan yang terakhir, kita bisa memahami kelebihan dan kekurangannya itu dari bagaimana cara memahami gagasan yang ada dalam suatu karya itu. Baik Ananda, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, ada baiknya Bapak akan memberikan kalian penugasan agar apa yang kita pelajari ini lebih menyentuh dan lebih mengena kepada kalian semua. Nah, sekarang silahkan kalian ambil hasil sebuah karya film atau boleh sebuah cerpen. Setelah itu, cerpen tersebut kalian baca atau film tersebut kalian tonton. Berilah bentuk catatan-catatan atau ide penting dalam gagasan-gagasan yang ada pada film atau novel tersebut, dan dari gagasan-gagasan tersebut catat apa kelebihan ataupun apa kekurangan yang ada dalam karya tersebut. Setelah kalian pahami kelebihan dan kekurangannya, maka selanjutnya berilah kesimpulan terhadap hasil karya tersebut. Nah, demikian Ananda pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita bersama. Kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy.